Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas lagi mengenai bagaimana cara melakukan sharing printer, dimana satu printer itu bisa kita pakai untuk beberapa komputer. Nah, di sini saya memberikan istilah untuk komputer yang tercolok langsung dengan si printernya itu adalah dengan sebutan komputer admin, dan komputer yang meminta akses komputer admin untuk mengakses printernya itu adalah komputer klien. Jadi ini khusus untuk saya aja ya untuk nyebutnya. Oke, langsung aja kita masuk nih di komputer adminnya ya teman-teman. Tinggal masuk aja ke control panel. Di sini kita masuk ke hardware and sound, terus device and printer. Nah, di sini kita masuk ke device. Ini kita masuk ke print and scanner. Nah, ini kita pilih printer mana yang akan kita sharing. Di sini saya akan sharing yang L4150 series nih, Epson. Lalu kita di paling bawah more device and printer setting, lalu klik kanan pada printernya tadi, terus masuk ke printer properties. Nah, di sini kita masuk ke tab bagian sharing. Ini kita change setting sharing option, lalu kita checklist status. Nah, ini kita checklist. Nah, ini namanya bisa kita ganti atau enggak sama sekali juga boleh. Ini intinya kalau namanya cuma menandakan bahwa itu adalah printer dari komputer ini gitu ya. Nah, saya ubah jadi sharing aja ya. Terus kalau udah, lalu tekan OK aja di bawah. Oke, printernya udah kita setting jadi sharing. Sekarang kita akan atur IP addressnya. Kita masuk lagi ke start atau ini ya yang kotak-kotak ini. Kita masuk ke control panel lagi, kita ketikkan, nah terus lalu pilih network and internet, lalu network and sharing center. Nah, kemudian di sini karena saya pakai Ethernet, jadi tinggal klik aja di bagian sini aja. Lalu kita ke properties, kemudian kita pilih yang internet protocol version 4 atau IP 4 nya, klik 2 kali. Lalu di sini pilih yang ini ya, use the following IP address. Nah, ini kita masukkan IP-nya. Nah, misalnya saya 192.168.18.145. Nah, untuk di bawahnya ini gateway-nya itu sama dengan yang IP address, cuman yang di bawahnya itu angka 1 ya teman-teman. Ya kayak gini lah. Nah, untuk IP address ujungnya itu bisa rentan dari angka 1 sampai ke 255. Jadi ya 1 sama 255 nya itu nggak boleh. Jadi mulai dari 2 sampai 254. Ini saya pilihnya angka 146. Oke, selanjutnya kita pilih yang bagian bawah atau server DNS nya. Nah, untuk DNS kita masukkan Google aja, yaitu 888, dan alternatifnya saya pilih 111 kayak gini. Lalu tekan OK, tekan OK lagi, lalu kita close. Bagi teman-teman yang udah setting IP addressnya tapi ternyata malah tidak bisa buat internetan, bisa tonton video yang ini dulu ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya kita akan menghilangkan password pada saat komputer klien meminta akses printer dari komputer admin ini. Nah, jadi caranya gampang banget. Kita tinggal buka aja start sini, lalu pencet setting, kemudian kita pilih yang network and internet, lalu kita ke paling bawah ya advanced network setting, kemudian di sini kita pilih nih advanced sharing setting. Nah, kita buka jadi atas ya, ini on semua, terus di current profile ini on semua pastikan, terus di bagian all network, nah di sini di atas ini on, dan di bawah ini kita harus off kan passwordnya. Udah gitu doang teman-teman. Oke, sekarang kita pindah ke komputer kliennya dan coba meminta akses ke komputer admin dengan IP tadi ujungnya 18.146. Ini adalah komputer klien yang pertama. Di sini komputernya itu terhubung dengan menggunakan kabel jaringan atau kabelan. Langkah pertama kita cek dulu IP address di komputer ini apakah satu jenis atau satu jaringan dengan yang admin tadi atau tidak. Caranya kita tinggal Windows R, ketikkan cmd lalu tekan enter, lalu tuliskan IP config. Nah, jika tiga yang pertama di sini itu sama dengan yang tadi yang di adminnya, itu berarti komputer ini sudah
satu jaringan dengan komputer admin, berarti tidak masalah. Tapi kalau misalnya di sini udah beda, kita harus setting kembali di sini. Kita masuk ke control panel, terus network and sharing center, lalu di bagian sini lagi sama seperti yang admin tadi ya. Kita properties, lalu IP version 4. Jadi pastikan ini berada di atas, ini juga di atas seperti ini, lalu oke, kita close. Itu untuk yang tidak sama ya. Tapi kalau udah sama seperti ini ya udah nggak usah di setting lagi. Langsung aja kita sambungkan ke komputer adminnya. Caranya Windows R lagi, lalu garis miring kebalik seperti ini, lalu tuliskan IP komputer admin kita tadi 192.168.18.146. Oke, lalu tekan enter. Oke, nanti akan muncul nama printer yang tadi kita buat ya. Ini ada Epson L4150 sharing aja. Untuk mengkonekkannya bisa klik langsung 2 kali atau klik kanan connect seperti ini. Nanti akan muncul yang kayak gini. Tunggu aja prosesnya sampai selesai. Selanjutnya ini adalah komputer klien yang kedua. Ini beda dengan yang tadi. Ini pakai wifi ya, cara mengkonekkan atau menyambungkan dalam satu jaringan dengan si adminnya. Caranya sama persis dengan yang LAN tadi, tidak ada beda. Ini kita coba klik 2 kali, sama aja tadi kan klik kanan connect ya, ini klik 2 kali juga sama. Kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau udah muncul lagi ini langsung aja close. Langsung aja di sini kita lanjut ke contoh ngeprint ya. Untuk ngeprintnya langsung aja Ctrl P. Terus di bagian printer, nah di sini pastikan nama printernya itu di ujungnya ada IP address dari si adminnya. Tinggal pilih seperti biasa, langsung aja tekan tombol print. Nah untuk tampilan seperti ini biasanya nggak muncul, ini nggak tahu kenapa. Kalau ada langsung aja accept juga nggak masalah. Terus ini adalah hasil dari print sharingnya. Semoga teman-teman juga berhasil ya. Oke, kita udah di ujung video dan di sini kita akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin bisa terjadi pada saat melakukan sharing printer. Ini adalah masalah-masalah yang sangat umum terjadi. Yang pertama, kalau misalnya kita gagal melakukan sharing printer, udah kita lakukan tadi ya dari A sampai Z ya, tapi ternyata kok nggak mau connect nih komputer kliennya ke komputer admin. Teman-teman bisa tonton video yang ini kalau komputer adminnya itu adalah Windows 10. Tapi kalau misalnya komputer adminnya itu Windows 11, bisa tonton video yang ini. Bagaimana cara mengatur printer yang ini tadi sebagai default printer yang ada di komputer klien. Jadi pada saat kita melakukan print itu nggak usah pilih-pilih ke bawah seperti contoh yang tadi. Jadi dia otomatis berada di paling atas. Gimana caranya? Itu juga tergantung dengan Windows yang teman-teman pakai di komputer kliennya. Kalau komputer klien teman-teman itu Windows 7 bisa tonton video yang ini. Tapi kalau menggunakan Windows 10 bisa tonton video yang ini. Dan kalau pakai Windows yang 11 komputer kliennya bisa lihat video yang ini. Nah itu tadi beberapa masalah yang sering terjadi pada saat kita melakukan printer sharing. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan sharing printer teman-teman berhasil. Terima kasih.